Oke, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang di Indonesia, di dalam maupun di luar negeri. Salam untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat, diberkati, dan semuanya bisa mengikuti materi kelas pada malam hari ini sehingga betul-betul bisa memperbaiki dan menambah wawasan trading kita. Pada malam hari ini materinya adalah ringkasan atau resume dari yang sudah kita sampaikan mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari ini terakhir akhir pekan, bertepatan dengan berita NFP non-farm employment change atau non-farm payroll jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Karena itu materi saya percepat, nanti sekitar jam 8.15 menit kita fokus untuk monitor di news yang akan dirilis jam 20.30. Karena itu langsung kita akan memulai materi pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita sampaikan adalah materi ringkasan, di mana materi ringkasan ini adalah mewakili dari yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan yang belum ikut pada kelas sebelumnya minimal bisa mempunyai gambaran, nanti detail dan selengkapnya bisa mengikuti video yang akan kita bagi nanti ya. Sementara masih dalam proses, belum bisa kita upload semuanya karena keterbatasan ya tenaga, kemudian video itu tidak bisa dipaksa karena prosesnya harus mengikuti waktu. Karena itu mohon bersabar teman-teman yang kemarin tidak mengikuti dan ingin nonton videonya. Baik, malam hari ini saya akan memberikan ringkasan untuk materi ya, mulai dari persiapan trading. Yang pertama kemarin kita sudah memberikan materi yaitu mengenai mindset trading, diluruskan mindsetnya ya. Trading adalah betul-betul murni bisnis investasi jangka panjang, artinya tidak bisa kita jadikan sebagai sarana untuk cepat kaya, cepat membayar utang, dan cepat-cepat yang lain. Kalaupun dengan trading nanti kita diberikan rezeki yang lebih dari bisnis yang lain, maka anggap saja sebagai bonusnya. Yang paling penting kita tetap memperhatikan bagaimana resikonya, bagaimana manajemennya, karena semuanya tanpa itu akan sia-sia. Maka di proses mindset trading yang kemarin kita sampaikan, ini adalah fokus pada proses ya, bukan fokus pada profit dan profit, tetapi fokuslah pada proses. Proses apa? Proses untuk mengikuti rule, untuk mengikuti sistem yang nanti cocok yang kita gunakan, tentu dengan syarat dan bagian-bagian yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Nanti yang ketinggalan bisa mengikuti video yang kemarin, kemudian materi juga ada, nanti silahkan di chat saya yang belum dapat, nanti kita bagi. Sekali lagi, untuk mindset trading adalah fokus pada proses, jalani ketika sistemnya, syarat ketentuan untuk kita entry bagaimana, kemudian syarat untuk kita stop loss atau recovery bagaimana ya, semuanya harus dicoba, semuanya harus dilakukan uji di dalam latihan kita. Fokus pada proses, ini adalah mindset trading. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui mindset secara umumnya, maka persiapkan selanjutnya ya, persiapkan untuk apa? Untuk manajemen. Persiapkan untuk manajemen. Kemarin manajemennya ada manajemen lot, ada manajemen resiko. Manajemen lot bagaimana menentukan standar dari lot yang aman, kemudian resiko yang harus kita batasi berapa. Ya, kemarin di manajemen lot
kita gunakan 2% dari modal. Ini dalam kategori aman. Jadi kalau teman-teman nanti menaikkan grade-nya dari aman menjadi beresiko atau beresiko tinggi, silahkan, semuanya punya pilihan sendiri-sendiri. Ya, monggo, yang penting memahami resikonya, memahami bagaimana cara mengambil peluang itu, ya. Bisa saja nanti kita naikkan resikonya dari resiko yang 2% menjadi resiko 5%, ya. Semuanya kembali lagi tadi, monggo silahkan dicoba, dieksplor sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau modal kemarin 1000, maka gunakan 2% dari 1000 untuk menentukan lotnya, sehingga 2% dari 1000 adalah $20 saja. $20 itu kalau lotnya, kalau modalnya 1000, berarti tinggal bagi 1000 dibagi 20 dibagi 1000. 20 dibagi 1000, 0,02. Sekarang 1000 dibagi 0,02, 50.000. Oke, jadi lotnya amannya 0,02. Ini adalah lot yang aman, manajemen money management yang aman, menggunakan 2% dari modalnya. Kalau misalkan mau dinaikkan, ya silahkan nanti dinaikkan, ya tentu dengan banyak latihan, tentu dengan banyak pengalaman di sana. Kemudian resikonya bagaimana? Resikonya, ya kalau misalkan modalnya sudah kita naikkan, modalnya tidak dinaikkan, resiko bisa dinaikkan, tetapi namanya resiko naik, ya tentu akan mempengaruhi dari ketahanan kita. Ya, kalau misalkan resikonya dinaikkan dari 5%, ya terserah, boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika di luar dari ketentuan ini. Misalkan sudah kita mengambil resiko 50% atau 60%, itu adalah gambling dan berspekulasi dalam kondisi yang bagaimanapun tidak bisa nanti ditolong ketika berbalik, ya. Kemudian resikonya, ya resiko batasi 5-20%. Resiko batasi 5-20%, sehingga banyak bertanya teman-teman, berapa recovery, yang jarak recovery yang standarnya untuk kita menentukan averaging misalnya. Ya, untuk menentukan averaging tentu harus berdasarkan lotnya, kemudian bagaimana market bergerak. Tidak bisa hanya dengan angka, tidak bisa hanya dengan berpatokan pada berapa pip, tidak bisa. Maka kita lihat lotnya, kemudian bagaimana pergerakan pasarnya. Oke, saya lanjut kembali ke resiko. Ya, resiko tadi gunakan 5-10% dari modal. Ya, resiko tadi gunakan 5-20% dari modal. Maksimum berarti 20%. Contoh kalau modalnya 1000, maka kita bisa meresikukan antara 50-200 dolar. Ya, tergantung kondisinya bagaimana. Mungkin kalau kondisinya betul-betul berbalik, maka kita bisa gunakan cut loss yang lebih awal. Atau kalau misalkan masih berpeluang untuk nanti kembali lagi, maka kita bisa menunggu hingga 20%. Ini yang paling penting. Jadi banyak di antara kita yang tidak paham, ini saya ngambil resikonya di mana, stop lossnya di mana, kemudian keluarnya ketika rugi bagaimana. Ketika buy, kemudian lot 0,2 misalkan, ini sudah jadi minus 50, ya tadi 0,02 misalnya, ya minusnya sudah 50. Maka untuk mengetahui berapa pip pergerakannya, kita bagi floating, kita bagi dengan lotnya, nanti akan ketemu berapa pip bergeraknya. 50 dibagi
0,02, maka sudah bergerak 2500 pip. 2500 pip. Nah, ini sebenarnya sudah terlalu tinggi. Saya biasa ngajari teman-teman untuk stop loss itu biasa sekitar 500 sampai 1200-an. Ya, ini biasanya kalau kita melihat dari market yang ada atau dari titik support dan resisten. Contohnya begini, jadi kalau misalnya saya contohkan biar nanti bisa melihat secara utuh gambarannya. Ya, contohnya misalkan begini. Ini misalkan di sini ada area support di sana. Di sana ada area support, kemudian di atas kita ada area resisten, kita lihat yang terdekat sini dulu atau di yang banyak di sini. Oke, misalkan begini. Ketika posisi kita sudah tentukan support dan resistennya, kemudian marketnya kemana arahnya dilihat. Kalau sudah mulai kecenderungan ke bawah, maka fokus ke bawah dulu. Fokus perhatian kita ke sell dulu. Artinya perhatian monitor kita lihat saja pergerakannya ke bawah, berarti mata kita fokus ke bawah dulu. Di bawah itu ada yang namanya support di sana, maka ditunggu. Kalau misalnya kita sudah terlanjur, misalnya tadi ini dianggap buy ya, walaupun tidak ada dasar, tidak ada alasan. Misalkan ini dianggap sinyal naik, tadi awalnya adalah naik buy kuat, hijau kuat, sehingga dianggap ini sebagai market yang bergerak naik ya, walaupun tidak ada dasar sama sekali. Ya katakanlah ini sebagai contoh saja. Biasanya kan demam begitu. Kalau ada market hijau atau merah panjang tebel dianggap akan lanjut, maka demam dengan market yang berjalan, sehingga ini mengambil posisi buy di sana. Ya, mengambil posisi buy 0,02 misalnya. Oke, sudah terlanjur buy. Ternyata begitu sampai di ujung dia turun. Nah, makanya ketika kita entry, pertama kali yang kita pikirkan adalah resiko. Di mana resikonya? Perhatikan ketika kita ngambil resiko, lihat di sebelah kiri, di sana ada support, maka support itu bisa taruh di untuk stop lossnya bisa taruh di bawahnya support. Ya, ini adalah area stop loss kita atau SL. SL ini bukan berarti ketika marketnya berbalik kita tunggui sampai menyentuh SL. Nah, itu namanya kita juga spekulasi. SL ini kita tempatkan sebagai alternatif terakhir ketika marketnya tidak disangka, tidak juga bergeraknya luar biasa, kita tidak bisa monitor di sana. Maka ketika marketnya bergerak tidak terlalu cepat dan kita bisa mengendalikan, bisa monitor, nah di situ kita juga bisa lakukan recovery, artinya bisa diselamatkan lebih awal. Sehingga kalau SL di sini, entry-nya di sini, entry-nya tadi adalah buy contohnya, ya walaupun tidak ada dasarnya, ini hanya contoh biar nanti kalau melakukan recovery bisa. Oke, jadi ini kita buy, kemudian ini SL-nya di sini. Kemudian marketnya ketika berada di ujung ini ternyata turun. Nah, ternyata turun sampai ditutup di area bodi merah kecil. Maka untuk melakukan analisis atau evaluasi dari yang sudah kita tradingkan, kita perhatikan candle terakhir yang terbentuk. Ya, kita perhatikan di sana. Apa yang terjadi di sana? Nah, kemarin sudah kita ajari bagaimana membaca karakteristik candle. Di bagian penutupan ini bodinya kecil, kemudian ekornya panjang. Artinya apa? Ada penolakan seller. Bahkan penolakan itu lanjut ke di bawah titik pembukaan, sehingga ditutup di bawah pembukaan ini mengindikasikan seller sudah dominan di sana. Seller kuat dan dominan di sana. Begitu ganti candle kita evaluasi tadi ketemu
ini adalah tekanan seller yang kuat. Kemudian kita lihat histori yang terbentuk. Adakah di sana buyer yang kuat yang bisa mempengaruhi? Kita urut satu persatu dari mulai merah ini penolakan kecil. Dari mulai merah ini ada penolakan tapi juga tidak terlalu panjang. Dan seterusnya. Artinya minor trendnya cenderung ke bawah. Tangganya cenderung ke bawah. Maka mindset kita harus segera bergerak. Ya, cara berpikir kita harus cepat bergerak di sana. Tidak boleh menunggu sampai stop loss ini selesai atau sampai menyentuh stop loss. Setidaknya kalau sudah terbentuk kondisi seperti ini, sudah ketemu karakternya, ya maka kita tunggu di menit-menit awal bagaimana. Ditunggu, kemudian tekannya ternyata kuat sekali. Nah, kuat sekali, begitu kuat mungkin di menit-menit awal itu tidak bisa kita monitor, mungkin ini bergerak cepat sekali misalkan. Cepat sekali sampai di bawah. Nah, karena di sini ada stop loss, maka akan terhenti di stop loss ini. Kerugian kita berapa? Kerugian kita adalah 1.400 sekian. Sehingga tidak sampai mencapai angka 2.000 yang seperti yang saya contohkan tadi dengan 2%, 5% misalkan. Jadi kalau saya contohkan tadi, kalau misalkan minusnya 50, ini ruginya 2.500 pip dengan lot 0,02. Nah, sekarang bergeraknya ya berdasarkan kita melihat tadi titik garis dari stop lossnya ini kita ambil dari di bawahnya support. Ini adalah support kuatnya, kita taruh di bawahnya titik support, sehingga ketika bergerak tadi menyentuh area stop loss kita. Oke, berarti rugi plus rugi. Berapa rugi kita? Rugi kita tinggal ngitung saja. Bergeraknya ya misalkan contoh ini ya 1439. Bergerak 1439 pip. Dikali lotnya 0,02. Artinya di angka 28,78 ini kita rugi. Ya, rugi kita adalah minus 28,78. Ya, ini rugi kita. Oke, nah sekarang ketika marketnya kelihatan panjang sampai di ujung bawah tadi, ya tiba-tiba dia naik. Naik, kemudian di menit awal itu kekuatannya luar biasa. Ada bergerak kuat ke bawah, kemudian naiknya juga cepat sekali. Maka kita bisa mengambil peluang itu. Ya, biasanya kalau dia sudah bergerak panjang, kemudian dia kembali dengan cepat, maka di waktu-waktu berikutnya, ya di kesempatan berikutnya, ini sering terjadi pengembalian atau tekanan lagi ke bawah lagi. Ya, karena itu tadi kenapa saya ngambil posisi sell tadi ditanyakan. Kenapa ngambil posisi sell di sana? Karena tekanan ke bawah pertama kuat sekali, kemudian didorong oleh buyer. Dalam waktu 2 menit, ya mungkin bisa lihat nanti video saya tadi atau screenshot yang tadi saya sampaikan, itu ketika 2 menit baru pergerakan candle dari ganti candle. 2 menit bergeraknya cepat sekali, kemudian naik. Nah, ketika naik itu saya manfaatkan momen, tidak ada syarat. Jadi tidak ada syarat dari candle yang ini. Jangan dipikir saya ngambil dari syarat-syarat ini, bukan. Saya ngambil peluang itu hanya memanfaatkan koreksi sebentar. Ya, hanya memanfaatkan koreksi sebentar karena ada fluktuasi harga yang cukup ekstrim. Maka saya ngambil entry sell, tidak butuh waktu lama, hitungan menit bisa profit yang cukup banyak. Ya. Sekitar 220-an. Kalau kita bagi lotnya 0,5, 440 pip dalam hitungan menit. Ya. Sehingga kalau kita bisa mengambil peluang kapan saja, bisa kita selalu mengingat
kondisi-kondisi market yang selalu berulang, maka satu saat kita juga bisa memanfaatkan lagi untuk taking profit dengan cepat. Jadi tidak perlu harus menunggu syarat 1, 2, 3, tidak perlu. Selalu tidak harus menunggu syarat itu. Banyak cara, banyak pintu untuk kita bisa mengambil peluang itu. Salah satunya adalah dari koreksi, mungkin dari penolakan, mungkin dari breakout, banyak sekali. Asalkan kita memahami semuanya, karakter candle kita pahami, support resisten kita pahami, kemudian koreksi yang seperti yang tadi saya contohkan, kita juga mencoba, sehingga ada pengalaman di sana. Tanpa kita mencoba tidak akan tahu pengalaman. Itu alasannya apa ngambil sell di situ? Tidak ada alasannya, karena betul-betul kuat ke bawah, bergerak kembali ke atas dengan cepat. Dalam kondisi seperti itu, yang kita alami, yang sudah kita pengalaman di sana, kembali lagi ke bawah, walaupun tidak selalu ke puncak. Minimal kita bisa mengambil profit dengan cepat di sana. Ya tentu dengan pengalaman. Kalau kita tidak pengalaman, tidak pernah tahu, tiba-tiba di real account mencoba kondisi seperti itu, maka yang terjadi nanti bisa kacau. Oke, mungkin contoh itu sekaligus menjawab pertanyaan dari yang tadi ditanyakan. Ini adalah resiko. Jadi resiko itu harus disiapkan ketika kita entry pertama. Tidak boleh dipikir setelah floating panjang baru kita berpikir bagaimana cara penyelesaian. Karena tidak akan selalu ketemu kalau sudah floatingnya panjang, bahkan sudah di atas 50% baru kita mencari solusi. Tidak ada solusi yang sudah terlanjur salah di awal.